Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tasik Ngaji, video yang menampilkan di media sosial terkait daripada beliau ini sudah beredar di media sosial. Bahkan di beranda kami bukan hanya 1-2 video beliau, tapi lebih daripada 5 video yang menampilkan terkait kelakuan atau sikap yang tidak senonoh dan tidak sopan. Dan ini tidak mencerminkan akhlak Nabi SAW. Apalagi konon katanya beliau adalah seorang penceramah dan da'i. Tetapi alhamdulillah kami bersyukur atas permohonan maaf yang disampaikan oleh beliau ini, sehingga ya sedikit agak lega ya ikhwah, karena orang ini menyadari bahwa apa yang kemudian diperbuat selama ini adalah kekeliruan dan kesalahan yang sangat-sangat fatal ya ikhwah. Baik, begini. Kenapa kami speak up dan berbicara mengenai hal ini? Karena begini ya ikhwah, harus kita ingat dan harus kita ketahui betul bahwasanya di zaman sekarang, baik penceramah atau da'i, pengkhotbah, ustadz, ustadzah dan sebagainya, tidak terlepas dari sorotan. Bukan hanya umat Islam saja, tetapi ada yang melihat di luar sana, non-muslim pada umumnya. Untuk apa? Mereka senantiasa setiap waktunya untuk mencari celah di mana letak kesalahan, kemudian digoreng, diperbesar, dan difitnah. Ini yang berbahaya, dan ini sudah kebuktian ya ikhwah, sudah nyata adanya. Bayangkan saja, ini bukan ceramah ya ikhwah. Ada seorang ustadz yang sedang mandi, yang sedang berenang di sungai, difitnah, di-framing, katanya ustadz itu dibaptis, keluar daripada Islam. Ini berenang sifatnya duniawi ya ikhwah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan, dan rancangan Tuhan. Hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan hari ini dia memberi hidupnya dibaptis. Haleluya, haleluya. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bayangkan bagaimana kalau misalkan menyampaikan agama, kemudian di sana ada silapnya. Yang namanya manusia tentu ada hilap, tentu ada salah, tentu ada kelirunya. Tetapi lebih eloknya lagi, maka bagaimana cara penceramah, da'i, agar kemudian tidak menceramahkan sesuatu yang tidak ada dari sananya, tidak ada dari panutan kita, yakni Rasulullah SAW. Nah, contohnya misalkan apa yang sekarang sedang menjadi viral itu, misalkan di panggung ada seorang ustadz yang greget kepada anak kecil gitu ya, kemudian ditampilkan, kemudian di-shoot gitu ya, dan sebagainya. Kan kelembutan itu sejatinya tidak menghilangkan adab, tidak menghilangkan kesopanan, tidak menghilangkan etika. Nah ini kan di tempat umum, kemudian dilihat oleh jamaah lainnya, akan menimbulkan fitnah. Apakah Rasulullah SAW pernah mencium? Pernah ya ikhwah, Hasan Husain dicium oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak kemudian di luar seperti itu, karena ini kan ranahnya keluarga, apalagi ini anaknya orang gitu ya. Maka kita tentunya sangat prihatin, karena sekali lagi mereka di luar sana dan muslim di luar sana tidak melihat Al-Quran dan hadis Nabi, tapi sejatinya mereka melihat bagaimana penceramah, bagaimana para da'inya, bagaimana umat Islamnya dan sebagainya. Jadi mereka sejatinya tidak melihat Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya ya ikhwah, tetapi yang mereka lihat bagaimana kelakuan ustadznya, bagaimana akhlak dari penceramahnya dan lain sebagainya. Maka di sini Anda, wahai para da'i,
Baik para penceramah tentunya ketika tampil di depan mimbar, sejatinya bukan hanya keilmuan Anda saja yang disampaikan, tetapi Anda harus yakin bahwa di pundak Anda sedang mengemban dinul haq, agama yang benar. Maka sampaikanlah apa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan mengada-ada sampai-sampai Anda digoreng oleh non-muslim, sampai-sampai Anda dibuatkan fitnah oleh non-muslim. Maka sekali lagi, kami dalam rangka untuk wattawassabil haqqi wattawassabil sabr, untuk saling menasihati dan saling mewasiatkan dalam kesabaran dan lain sebagainya, supaya kita tidak kemudian mencoreng dinul haq ini, supaya kita tidak ikut menodai daripada ajaran yang Allah ridhoi ini. Maka sekali lagi, alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah meminta maaf. Jadikan hal ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Jadikan hal ini sebagai renungan. Lebih khususnya, terkhususnya lagi para penceramah, para dai yang menyeru ke jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkan akhlak yang baik, perlihatkan tutur kata yang mulia, perlihatkan perangai yang kemudian mendatangkan manfaat, maslahat, bukan justru malah mendekatkan kepada syahwat, bukan justru malah mendekatkan kepada syubhat dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, kita umat Islam, para penceramah, para dai, tidak kemudian disorot oleh umat Islam saja, tetapi di luar sana ada yang kemudian setiap waktu melihat bagaimana kesalahan yang kemudian keluar dari lisan para penceramah itu, yang kemudian nantinya digoreng, diperbesar, kemudian pada akhirnya difitnah. Dan yang paling mirisnya lagi, ketika ada para ustadz kita, para kiai kita, para penceramah-penceramah kita yang mungkin suatu ketika ada tersilap lidahnya, kemudian digoreng habis, difitnah luar biasa, dan hal itu disangkut pautkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini kami sangat-sangat miris ya ikhwah. Maka di sini kami mengajak ya ikhwah kepada kita semua, lebih khususnya kepada para dai, tampilkan akhlak, tutur kata yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga para penceramah kita, para dai kita, para guru-guru kita untuk menyampaikan risalah Islam dan menyampaikan ilmu-ilmu tentang Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan, dan alhamdulillah kami agak sedikit lega. Kenapa? Sekali lagi, karena yang bersangkutan sudah meminta maaf ya ikhwah. Semoga sekali lagi hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, menjadi ibrah untuk kita semua, sehingga di satu ketika tidak mengulangi kekeliruan-kekeliruan yang sama ya ikhwah. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza, ala famini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.